Bab 429 Mimpi yang belum terjadi. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Sylvie Indrath. Arthur, kamu tidak akan berhasil. Suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri saat aku mencapai pikiran Arthur. Dia mencoba mendorongku keluar, mencoba menjauhkanku dari yang terburuk, tapi dia terlalu lemah. Aku tidak menghindar dari keputusasaan dan keputusasaan yang aku temukan di sana. Aku ingin, tetapi aku tidak bisa, karena dia tidak bisa. Dia pikir dia tahu bagaimana ini harus berakhir, percaya dengan seluruh kebodohannya, hatinya yang berani hanya ada satu jalan ke depan. Portalnya tidak akan stabil lebih lama lagi, si level. Tolong, aku tidak bisa membiarkanmu mati juga. Alih-alih terus melindungi perasaannya, Arthur tiba-tiba berbalik arah, membanjiri aku dengan keputusasaan, kesedihan, dan keputusasaannya. Dan harapan. Sangat mirip dengan ikatan aku, untuk memberi aku harapan, bahkan ketika dia tidak memegang apapun untuk dirinya sendiri. Dimensi saku yang telah disulap Arthur menggigil dan berputar, tetapi aku menahan diri, tidak membiarkan diriku tergerak melewatinya ketika Arthur mencoba memaksaku masuk ke portal yang sama yang telah dilalui Tesia dan yang lainnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan selalu menjagamu. Mencapai bentuk drakonik sejati aku memeluknya, secara bersamaan melepaskan dan menahan diri. Tubuh manusia kurus aku memancarkan cahaya ungu saat aku melebar keluar, kulit putih menjadi sisik gelap sampai aku menjulang tinggi di atas ikatan aku. Sil, apa yang kamu? Cobalah untuk menjaga dirimu tetap hidup saat aku pergi, oke? Kataku, memberinya seringai lebar untuk mencoba meredakan rasa sakitnya. Mengapa aku mengutarakannya seperti itu? Aku bertanya-tanya, jauh dan terputus, di belakang pikiran aku. Tidak ada jalan kembali dari ini. Tetap saja, rasanya, benar, lebih baik daripada selamat tinggal. Tiba-tiba aku merasa lebih kuat, lebih tegas. Tidak, ini bukan selamat tinggal. Hanya, sampai jumpa lagi. Aku harap. Sil, tidak, jangan lakukan ini. Arthur mengulurkan tangan, menekan tangannya ke arahku, mendorong, tapi prosesnya sudah dimulai. Tangannya langsung melewatiku. Ini, bukanlah sihir yang diajarkan padaku. Seolah-olah ada orang di Epeotus yang cukup peduli dengan yang lebih rendah, untuk melakukan apa yang akan aku lakukan. Tidak, ini adalah sesuatu yang melekat dalam ikatan kami. Itu terbuka dalam diri aku saat aku mengerti bahwa Arthur akan mati, seperti pengetahuan itu adalah memutar kunci. Segala sesuatu yang membuat aku secara intrinsik, terkait tak terpisahkan dengannya. Kami adalah satu dan sama. Tubuhku, sihirku, seni vivumku, mereka bisa menyelamatkannya, tapi hanya jika aku menyerahkannya untuk diriku sendiri. Aku tidak menerima wawasan ini dalam sekejap, seperti guntur dari puncak gunung atau fondasi keyakinan aku yang goyah. Tidak, itu hanya ada di sana, seolah-olah selalu ada. Dia adalah ikatan aku, dan aku selalu bisa membantunya, bahkan sekarang. Sekarang pun. Tubuh fisik aku menjadi halus saat aku menyerahkan kekuasaan aku atasnya. Butiran emas dan lavender dari kekuatan hidup murni melayang menjauh dariku untuk menempel pada Arthur, sampai seluruh tubuhnya bersinar luar dalam. Aku masih bisa merasakan rasa sakitnya. Tubuhnya telah hancur karena terlalu sering menggunakan wasiat ibuku, dan sekarang sedang ditempa ulang, dan setiap bagian dari diriku terasa seperti bara panas dan hantaman palu baginya. Maafkan aku, Arthur. Jika aku bisa menghilangkan rasa sakitnya juga, aku akan melakukannya. Saat dia merosot, aku meraupnya dan mendorongnya ke portal yang dia buat. Sampai kita bertemu lagi, kataku, suaraku terdistorsi dan entah bagaimana tidak berwujud, dan aku hanya bisa berharap dia mendengarku. Portal itu menariknya masuk, lalu mulai runtuh, mengambil dimensi saku bersamanya. Aku tahu bahwa ketika itu hilang, aku juga akan pergi, dan esensi terakhir aku akan diambil oleh angin hangat yang bertiup melalui kota yang hancur untuk dibawa dan disebarkan ke seluruh Dicaten. Mengetahui bahwa aku akan berada di rerumputan, pohon, dedaunan, dan air di rumah Arthur membuat aku merasa damai, dan aku melepaskan sisa perlawanan terakhir yang membuat aku tetap bersama. Hanya, aku tertangkap. Portal yang runtuh itu menarik dirinya terpisah, dan cakarku, yang kugunakan untuk mendorong Arthur melewati portal, ditarik masuk. Aku kekurangan kekuatan untuk melawan atau kesadaran untuk memahami apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Aku hanya bisa menyerah. Kekuatan yang tak tertahankan menarik esensi aku, menyeret aku ke dua arah yang berbeda. Semuanya menjadi debu bintang dan alam semesta yang terus berkembang. Matahari terbakar, gagap, lalu berkobar. Rasi bintang terbentuk, tersendat, dan kemudian jatuh dari langit. Kemanapun aku melihat, orang-orang berkedip masuk dan keluar terlalu cepat untuk aku lihat. Dan sementara itu, aku ditarik melaluinya, terjun seperti bintang jatuh di langit malam, mati rasa karena takjub, terlalu terpesona dan terasing dari sudut pandang aku sendiri bahkan untuk menjadi bingung. Alam semesta yang mengembang menjadi tidak lebih dari sebuah terowongan cahaya, setiap warnanya terasa sangat terang hingga membakar semangatku. Aku merasakan diri aku secara bersamaan berpacu, ditarik tak terelakkan ke arah sumber gravitasi yang jauh, sementara juga diam dan tenang, seperti sedang tidur. Cahaya memudar. Aku berada di sebuah ruangan kecil berwarna putih bersih.
Ada orang di sana. Seorang wanita berseragam putih dengan topeng putih menutupi wajahnya berdiri di atas tempat tidur tunggal di kamar itu, menatap papan klip. Seorang wanita pucat dengan rambut coklat seperti tikus sedang berbaring di tempat tidur, terengah-engah saat dia menatap wanita berbaju putih. Air mata mengalir di wajahnya. Seorang pria gemuk dengan mata sedih dan lelah duduk di bangku di seberang tempat tidur. Pintu di belakangku terbuka, dan seorang pria bertopeng dengan jubah kertas biru muda masuk. Aku melangkah mundur untuk menghindarinya, tetapi dia bergerak terlalu cepat, dan dia menabrakku. Atau lebih tepatnya, dia melewatiku saat dia berbaris ke samping tempat tidur. Dia mengatakan sesuatu, lalu mulai memeriksa artefak aneh, tapi aku menatap tanganku sendiri. Mereka kecil dan pucat, seperti yang kuingat. Aku mengoleskannya ke wajah, rambut, dan tanduk aku, tetapi tidak ada yang tampak berbeda. Kecuali menjangkau, aku menyentuh nampan yang duduk di atas meja kecil yang bisa digulung. Tanganku melewatinya. Aku ini apa? Tiba-tiba wanita itu meledak dengan geraman yang memilukan, dan pria itu, seorang dokter, aku menyadarinya, bergegas ke kaki tempat tidur. Aku baru kemudian menyadari cahaya lembut emas dan lavender memancar dari perut wanita itu, yang membengkak. Dokter mulai memberi perintah. Pria yang kelebihan berat badan dengan kikuk meraih tangan wanita itu. Perawat sepertinya melakukan 5 hal sekaligus, tapi semuanya sangat membingungkan. Dan kemudian, hampir sebelum aku sepenuhnya memahami apa yang aku saksikan, semuanya berakhir. Perawat mengulurkan bayi laki-laki itu, dibedong, dibersihkan, dan menangis, kepada wanita itu, yang membawanya dengan hati-hati dan mendekapnya ke dalam pelukannya. Dia bersinar, memancarkan cahaya emas dan lavender yang sama. Aku melangkah lebih dekat, membungkuk ke arahnya, dan menggenggam tangan mungilnya di jari-jari inkorporealku, gemetar bahkan saat aku tersenyum. Wanita itu menatapnya untuk waktu yang lama, begitu pula aku. Kemudian, seperti mengalihkan pandangannya darinya juga merobek sesuatu di dalam jiwanya, dia menatap pria itu. Apakah kamu yakin? Kita bisa. Dia menggelengkan kepalanya, dan dia membuat suara seperti pisau baru saja didorong di antara tulang rusuknya. Dia melihat ke bawah dan ke depan, jelas tidak tahan, dan satu air mata mengalir di lipatan antara hidung dan pipinya. Kau tahu aku berharap kita bisa, tapi kita sudah berjuang seperti itu. Tanpa hibah orang tua, kehidupan seperti apa yang bisa kita berikan kepada seorang anak? Dia akan dirawat, bahkan dilatih, untuk memperjuangkan negara kita. Dan kemudian, mungkin, dia menelan ludah. Mungkin dalam beberapa tahun kita bisa mencoba lagi. Aku melihat cahaya meninggalkan mata wanita itu ketika sesuatu pecah di dalam dirinya, dan tahu di balik semua bayangan keraguan bahwa mereka tidak akan melakukannya, tetapi mereka tidak menarik minat aku. Mereka bukan alasan aku berada di sini. Dia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tatapanku tertuju ke wajahnya yang bulat dan merah, dan aku tidak mengambilnya lagi. Bukan saat bayi itu diambil dari orang tuanya yang tidak akan pernah dia kenal, atau saat dia tidur dan diberi makan di ruangan terang bersama selusin orang lainnya, dan tentu saja bukan saat dia menyeret dirinya sendiri di lantai rumah sakit untuk pertama kalinya, meski tidak ada orang lain. Sedang menonton kecuali bayi-bayi lain, atau ketika dia mengambil langkah pertamanya yang terlatih-tatih. Aku mengikutinya ketika dia dipindahkan dari rumah sakit ke panti asuhan kecil, melihatnya melihat dunia saat dia tumbuh dan belajar. Tahun-tahun berlalu, dan aku memperhatikannya. Tidak berwujud, tidak bisa tidur, kosong dari semua keinginan kecuali untuk tetap berjaga, aku mengalami kehidupan anak laki-laki itu bersamanya, langkah demi langkah. Aku berada di sisinya saat dia mendapatkan dan kehilangan teman-temannya, saat dia dilatih dan dibimbing untuk menjadi raja, saat dia dimanipulasi untuk menjatuhkan sahabatnya, saat dia mengobarkan perang untuk sosok ibu de facto yang hilang. Aku tidak memalingkan muka. Bahkan ketika dia menyusut, kehilangan percikan yang telah mendorongnya untuk menjadi raja, menggelepar di dunia yang tidak cocok untuknya dan tidak pantas menjadi siapa dia nantinya, aku tahu itu adalah penderitaan yang perlu. Tanpa pengalaman ini, baik kesuksesan maupun kegagalan, raja yang sedih ini tidak akan pernah menjadi ikatan aku. Keterpisahan dan hubungan yang melemah dengan kemanusiaan yang dia rasakan sekarang akan menentukan pandangan dunianya di kehidupan selanjutnya saat dia menentangnya. Tapi dia tidak perlu menderita lama, karena, bahkan sejak kelahirannya, lengan panjang takdir telah terulur ke arahnya. Dan aku juga ada di sana untuk itu, akhir dari perjalanannya sebagai Raja Grey. Aku berdiri di sampingnya, jari-jari inkorporealku membelai rambutnya, belum menjadi pirang yang akan dia warisi dari Alice Lewin, saat aku merasakan malapetaka mendekat. Waktu berlalu dengan cepat, tak berarti bagi orang yang tidak tidur, makan, bermimpi, atau bahkan hidup, tiba-tiba berhenti dan bergemuruh, dan aku merasakan kehadirannya sebagai denyut nadiku sendiri di tenggorokanku. Seperti cakar hitam kematian itu sendiri, sihir ayahku terwujud, mencengkeram raja yang sedang tidur. Aku menemukan diri aku tidak berdaya. Aku hanya hadir dalam kesadaran, tidak memiliki substansi dan kekuatan, dan tidak dapat melakukan apapun selain mencengkeram roh yang ditarik dari tubuhnya oleh cakar reinkarnasi paksa yang menjulang dan gelap. Tapi, aku tahu, bahkan jika aku diberi kemampuan untuk melakukannya, aku tidak akan menghentikan apa yang sedang terjadi. Karena momen ini membawa Arthur selangkah lebih dekat denganku, padahal aku sudah berjalan di sampingnya.
Metode Agrona kejam dan mengerikan, namun dia membawakanku Arthur. Atau, membawakanku Arthur. Setelah sekian lama di bumi, melayang di belakang Grey seperti hantu yang menghantui, terkadang sulit untuk mengetahui waktu. Hidupku terasa seperti mimpi yang belum terjadi, kematianku seperti awal setelah akhir. Berpegangan pada roh yang terpisah, aku diseret ke atas, menjauh dari tubuh yang tertinggal, istana yang menjadi jantungnya, negara tempat dia menjadi raja, dan dunia yang telah menempa roh yang tidak akan aku lepaskan. Waktu dan ruang terbuka di hadapan kami, pembalikan kekuatan yang menarikku ke kelahiran pertama ikatanku. Alam semesta itu sendiri tampak terbuka, seperti tirai bintang yang ditarik ke samping, mengungkapkan panggung di belakang, dunia kita, sederhana dan mengantuk dan sunyi setelah kebisingan bumi kelabu. Masih kokoh dalam genggaman cakar, kita ditarik menuju dunia itu, menuju benua Alakria yang berbentuk tengkorak dan bayi yang menunggu, telanjang dan menangis di atas tengkorak naga berukir rune. Tapi itu salah. Arthur tidak bisa, dilahirkan di Alakria. Kepanikan melanda esensi inkorporeal aku. Aku menarik roh itu, mencoba menahannya dari jalurnya saat pikiran aku yang lemah berjuang untuk mengerti. Tapi kekuatan cakar gelap Agrona tak terhindarkan. Aku mungkin juga telah mencoba menghentikan matahari terbenam. Tapi aku akan melakukannya. Baginya, aku akan menghentikan dunia berputar jika aku harus. Membungkus diri aku di sekitar roh, aku memusatkan perhatian dari aspek gelap Alakria menuju di Caten yang jauh. Kekuatan apapun yang dipertahankan bentuk aku saat ini, aku menghabiskan semuanya. Tiba-tiba aku bukan lagi hantu gadis kecil bertanduk itu. Sayap lebar dan transparan terbentang dan menangkap angin kosmik. Cakar yang kuat menutup di sekitar roh. Ekor panjangku mencambuk udara tepat waktu dengan kepakan sayapku. Kau tidak akan pernah memilikinya, kataku, tanpa suara dan abadi. Nasibnya berada di luar kekuasaanmu. Jalan kami bergeser 1 inci. Sayap spektral aku berdetak. Miles menyelinap pergi di bawah kami. Leherku yang panjang tegang. Di Caten semakin mendekat. Cakar hitam itu bergetar. Bentuk mantra Agrona tidak memperhitungkan perlawanan. Itu berjuang untuk mempertahankan jalurnya, tetapi semakin jauh aku menyeretnya, semakin kuat kekuatannya. Di Caten mengklarifikasi di bawah kami. Sapin terbang lewat. Ashber bergegas menuju kami. Seorang wanita muncul, berambut pirang dan pucat. Muda, kuat, dan bengkak dengan cahaya perak dari sihir emitor. Itu terasa benar. Aku tidak yakin kenapa, tapi rasanya benar. Dan di sampingnya, seringnya lebar terpampang di wajahnya yang tampan dan berahang persegi, adalah pria yang harga dirinya akan membangun kehidupan ikatanku, dan yang kematiannya hampir akan meruntuhkannya kembali. Tapi itu belum terjadi, tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Kecuali itu sudah terjadi. Bukan. Semakin lama semakin sulit untuk fokus. Ada lagu seperti aroma manis di udara, memanggilku. Di saat gangguan dan kelemahan aku, tiba-tiba aku tergelincir ke belakang, ditarik dari keluarga yang harus dimiliki Arthur aku. Menunggu di dalam perut wanita berambut pirang itu adalah Vessel Arthur. Tidak ada yang lain yang akan melakukannya. Sayapku mengepak lagi, dan aku menyamakan kekuatanku yang semakin berkurang dengan kehendak ayahku. Ayahku, pikirku getir. Tapi bukan papaku. Menarik begitu keras hingga aku khawatir esensi inkorporeal aku akan terlepas, aku menyeret cakar hitam itu kembali ke rumah dan bayinya. Raungan sunyi merobek keluar dari diriku dan berdesir menembus jalinan realitas. Ruang terbuka lagi antara aku dan tujuanku, bayi yang lahir di bawahku. Dokter sudah pergi bekerja, memberikan instruksi yang tenang dan tegas. Semangat di cakar aku menyentuh nimbus cahaya putih yang meresapi bayi itu. Cakar gelap Agrona mencair, kabut hitam dari sihirnya yang tersisa dicairkan oleh angin dari sayapku yang berdenyut. Dengan campuran kegembiraan dan kesedihan, aku menyaksikan semangat Grey yang kuat dan dewasa mengambil alih dan menyerap semangat bayi di dalam bayi yang belum lahir. Maafkan aku, kataku, jiwaku tiba-tiba merasa berat dengan beban yang harus kulakukan. Ini adalah satu-satunya cara. Aku ingin tetap tinggal, menyaksikan Arthur tumbuh dan belajar, menyaksikan dia membentuk intinya, mengalami bagian hidupnya yang telah aku lewatkan, tapi... Lagu sirene yang manis memanggil aku, dan aku menemukan bahwa aku tidak dapat mengabaikannya. Tidak yakin kapan itu terjadi, aku telah menghindari aspek drakonik aku dan bentuk kekanak-kanakan yang telah lama aku tinggali di bumi, sekarang hanya ada sebagai esensi aku. Dengan rasa sakit yang mendalam aku ditarik dari bayi itu, keluarga itu, rumah itu. Semangat aku melayang ke arah timur menuju pegunungan. Namun, ketika aku melintasi mereka, aku terhenti oleh pemandangan yang paling aneh. Sebuah karavan dengan wajah-wajah yang tidak asing lagi berjalan di jalur pegunungan. Alice, Reynold, si tanduk kembar, Arthur muda. Tapi bagaimana caranya? Aku bertanya-tanya. Itu hanya beberapa saat, namun bertahun-tahun telah berlalu. Aku hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka diserang. Aku tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi melihatnya terbuka di depan aku berbeda. Lebih gelap, jauh lebih buruk. Jika jantung aku berdetak, itu akan berhenti ketika Arthur, yang baru berusia 4 tahun, jatuh dari tepi tebing untuk menyelamatkan ibunya. Terjun mengejarnya, rohku yang tak berbentuk menyeretnya, seperti yang kulakukan sebelumnya, mencoba menahannya, menahan kejatuhannya.
Tapi kekuatanku telah habis. Sebuah jeritan lemah menggigil melalui ruang dan waktu saat aku jatuh bersamanya, menanamkan sedikit dari diriku yang tersisa, sehingga setidaknya dia tidak sendirian. Dan kemudian, aku merasakannya. Sangat jelas di sini, sangat aneh kebalikan dari ayah aku dalam segala hal. Ibuku. Kekuatannya melilit tubuh kecil Arthur, melindunginya, membawanya perlahan ke tanah, dan tiba-tiba aku ingat dia menceritakan kepadaku bahwa itulah yang terjadi. Untuk sesaat aku lupa, tenggelam dalam keputusasaan dan ketakutan. Ada begitu sedikit esensi aku yang tersisa. Aku ingin tetap bersama Arthur, menemaninya saat dia bangun, tapi sumber lagu itu begitu dekat sekarang, dan terlalu kuat. Itu memenuhi semua indera aku, mengosongkan aku dari semua pikiran lain saat memasukkannya sehingga hanya lagu yang tersisa. Jadi aku mengikuti, tidak dapat melakukan hal lain. Catatannya yang tak terdefinisi keluar dari sebuah gua yang tersembunyi di perbatasan hutan El Sire dan Bis Glades. Aku tahu tempat itu, dan ketika aku melihatnya, aku mengerti sumber nyanyian sirene. Jejak catatan pemanggilan membawaku ke dalam gua. Ibu. Meski melihatnya, menyadari kehadirannya, sulit untuk fokus pada ibuku. Sosok iblis raksasanya memancarkan aura Fritra yang kuat, tapi bukan itu yang mengalihkan perhatianku. Tidak, itu masih lagunya. Karena, di tangannya yang besar, ada sebutir telur. Telur aku. Bahkan dalam cahaya redup, itu berkilau dengan rona pelangi. Lagu itu berasal dari telur. Menarik semangatku ke dalamnya. Memperbaiki paradoks dari berbagai keberadaanku, pikirku mengantuk. Saat berikutnya, aku tidak dapat mengingat memiliki pikiran sama sekali, atau keinginan lain apapun selain ingin berada di dalam telur itu, semuanya meringkuk, aman, menunggu ikatan aku untuk membawa aku kembali ke dunia. Dan mengalir ke dalamnya. Di sana, aku beristirahat. Sampai aku terbangun tiba-tiba, bingung dengan sekelilingku, tidak yakin mana yang nyata dan mana yang hanya mimpi. Cangkang telur yang menahan aku mengirimkan sensasi seperti kulit kedua, dan aku menyadarinya retak dan terbuka. Cahaya tumpah ke kegelapan yang tenang di bagian dalam telur. Aku mengedipkan mata dengan cepat saat wajah buram muncul di atasku saat lebih banyak cangkang yang terlepas. Perlahan, wajah itu menjadi fokus. Seorang anak laki-laki dengan rambut pirang dan mata biru lebar penuh harapan, menatapku. Arthur, Arthur aku. Kecuali. Aku berkedip lagi. Aku salah. Arthur lebih tua, bukan anak laki-laki yang pertama kali menetaskanku, tapi jenderal dan Lance yang menunggangi punggungku dalam perang, kuat dan tangguh, tapi juga baik hati dan protektif. Tapi wajahnya masih kabur, dan aku berkedip. Arthur masih di sana, tapi wajahnya bahkan lebih tua. Lebih tajam, lebih ramping. Mata birunya telah berubah menjadi emas cair, dan rambutnya. Warnanya sama denganku. Kiu. Senyum masam dan gemetar melengkung di salah satu sudut bibirnya. Selamat datang kembali, si level.